Action. Yuk, Pak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan pembelajaran ke depan berjalan secara lancar dan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Monggo Ananda Agus Salim untuk memimpin doa temannya bersama-sama ya. Saya persilahkan. Siap Pak Guru. Baiklah teman-teman, kita bersama-sama berdoa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian, berdoa sudah berjalan dengan lancar. Semoga Allah menerima harapan dan doa kita bersama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Maulana pengen tanya dulu, gimana perasaan kalian hari ini? Kondisi kesehatannya bagaimana? Senang Pak Guru, cuma saya tadi belum sarapan Pak Guru. Agak pusing. Banyak tugas Pak Guru. Tetapi melihat daripada kehadiran sepertinya melihat dari tempat duduknya semuanya cukup ya. Insya Allah sehat semuanya. Sebelumnya Amin Pak Guru. Pak Maulana absen dulu dari absensi pertama sampai absensi terakhir. Oke, sudah. Yang pertama saya panggil atau bisa nanti mengacungkan tangan atau bilang hadir ya. Karena jumlah pesertanya banyak di kelas 8 do ini anak-anak. Baik, saya panggil yang pertama Ananda Nailul Abror. Hadir Pak Guru. Mantuk. Yang kedua Ananda Agus Salim. Hadir Pak Guru. Yang ketiga Ananda Suparto. Hadir Pak Guru. Yang keempat Ananda Hendri. Hadir Pak Guru. Ngantuk Pak Guru. Yang terakhir Mbak Siti Aminah. Hadir Mbak Siti Aminah? Loh. Oh ya. Hadir Bu, hadir Pak. Alhamdulillah. 34 siswa pada hari ini pembelajaran PAI dan Budi Pekerti jamnya Pak Maulana semuanya masuk. Alhamdulillah. Nihil ya absensi pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak semangat belajarnya. Tandanya semuanya mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian. Untuk menambah semangat kalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sejenak menyanyikan, mengikuti Pak Maulana bersama-sama ya. Siap. Biar tidak ngantuk. Tadi ada yang Siap ngantuk. Pak Guru. Nah jam ini jam terakhir biasanya jangan ngantuk ini. Jam ke-78 jamnya Pak Maulana nih ngantuk biasanya. Yuk nyanyi dulu ikuti Pak Maulana ya. Ya Pak. Siap Pak Guru. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Di sini Si senang. senang, di mana hatiku senang. Di sini senang, di mana hatiku senang. Terima kasih. Alhamdulillah semangat sepertinya sudah ya. Yang ngantuk sudah hilang. Apalagi ditambahi nanti dengan setelah pulang sekolah tapi ya dengan minum kopi bersama-sama. Ngantuknya pasti hilang nanti. Nah, sebelum Pak Maulana
membahas tentang materi pada hari ini, Pak Maulana ingin bertanya, ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau mengulas kembali materi yang sudah Pak Maulana berikan pada minggu lalu. Yakni terkait dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Betul? Betul anak-anak? Betul Pak Guru. Betul, Pak Coba Guru. saya tanya kepada Ananda Mazru'atul Hasanah. Ya, Iman Pak. kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa ya Nanda Mazru'atul? Ketiga ya, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Nanda Mazru'atul Hasanah. Oke. Anak-anak sudah memahami betul ya dengan materi yang Pak Maulana sampaikan pada minggu lalu. Alhamdulillah. Kitab-kitab Allah. Baik, anak-anakku sekalian, Pak Maulana pada hari ini akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait untuk menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, ini materi kita. Ke depan kita akan membahas ini anak-anak ya. Nah, sebelum Pak Maulana membahas materi ini lebih lanjut, Pak Maulana ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu anak-anak ya. Baik Pak Guru. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini anak-anak yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dalam segala kehidupan kita. Begitu anak-anak ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, paham anak-anak ya tujuan pembelajarannya ya? Insya Allah paham, Pak. Terima kasih. Kalau sudah paham dengan tujuan pembelajaran ini, Pak Maulana akan memberikan sebuah pertanyaan dulu. Pertanyaan ini Pak Maulana harapkan akan menambah daripada motivasi belajar kalian. Akan menambah yang tadinya ngantuk bisa menjadi tegas, penyar coro Jawa nih ya. Wong lek mari ngombe kopi kan penyar. Jadi setelah pertanyaan ini nanti Pak Maulana harapkan anak-anak yang ngantuk bisa jadi penyar, bisa tegas lagi, sehat lagi. Karena jam terakhir ini. Baik, pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Ananda Nur Jamilah. Hadir ya? Alhamdulillah. Bapak, Ya, sudah. bukan ngantuk ini Bapak. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan amanah itu, Mbak Nur Jamilah? Amanah itu bisa dipercaya. Jadi kalau ada titipan, ada disuruh temannya, itu juga harus dapat dipercaya Bapak. Gak boleh bohong. Alhamdulillah, jawaban yang sangat mengena, jawaban yang sangat bagus. Ini contoh daripada siswa yang cerdas. Pertanyaan yang kedua saya lanjutkan kepada Ananda Mazru'atul Hasanah. Hadir? Oke, pertanyaan yang kedua, apakah pengertian jujur itu, Nduk? Apa, Nduk? Pengertian jujur itu, Nduk? Jujur itu Pak, berarti antara kenyataan dengan apa yang kita ucapkan itu sesuai, Bapak. Gitu. Alhamdulillah. Jadi jawabannya juga tidak kalah sama jawabannya Ananda Nur Jamilah. Tepuk tangan untuk Mbak Mazru'atul. Dapat permen ya Pak, dapat permen. Insya Allah nanti Pak Maulana belikan. Tapi Pak Maulana belum gajian ini hari ini. Tangganya tinggal tua soalnya. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa kalian harus bersikap jujur? Ini Pak Maulana berikan pertanyaan ini kepada Ananda Hendri. Ya, Mas Hendri, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik Pak Guru. Sehat ya? Sehat Pak Guru. Saya tanyakan pertanyaan Pak Maulana yang ketiga tadi ya, saya ulangi apa sudah paham, Ananda Hendri? Belum Pak Guru, Belum. lupa. Ya, saya berikan pertanyaan yang pertanyaan yang ketiga, mengapa kalian harus bersikap tanggung jawab? Karena agar kita dipercaya oleh orang lain dan termasuk teman-teman Pak Guru. Terima kasih, jawabannya juga sangat bagus sekali. Ya. Hadiahnya Pak Guru, permen Pak Insya Guru. Allah Pak Maulana tidak akan lupa. Pasti Pak Maulana siapkan nanti ya. Hadiah-hadiahnya itu Pak Maulana siapkan pada minggu depan, nanti akan saya bagikan. Baik anak-anakku sekalian, kemudian langkah selanjutnya Pak Maulana mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di kelas ini dan di kelas yang lain Pak Maulana ngajar dari 8A sampai 8F. Kelas 9 juga begitu. Ngajar dari 9A sampai 9F. Ini Pak Maulana setiap melakukan pembelajaran ada kesepakatan kelas, termasuk di kelas ini, kelas 8Do. Yang pertama, tidak gaduh ketika guru menerangkan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada teman untuk berpendapat. Jadi tidak boleh rebutan nanti ya, dalam menjawab, dalam bertanya, dalam berkolaborasi, ini tidak boleh rebutan. Yang ketiga, tidak memotong pendapat orang lain atau tidak memotong pendapat teman. Ini kesepakatan kita ya. Baik, kalau sudah disepakati, Pak Maulana Siap Pak Guru. Akan melanjutkan pada materi berikutnya, anak-anakku sekalian. Nah, ini gambar tentang apa? Coba. Kalian sudah paham dengan gambar ini anak-anak? Belum Pak Guru, belum. Iya, sedikit paham lah Pak. Buntelan harta karun ya Pak. Iya, ada harta karun, di situ ada tanah. Palu, ada palu Pak, palu. Oh iya, ada palu. Itu orangnya kecil Pak Guru. Warisan itu. Coba. Orangnya kecil Pak Guru. Pak Maulana pingin sekali ada siswa Pak Maulana di kelas ini yang mewakili untuk menceritakan terkait dengan gambar ini. Ada sebuah masalah di sini anak-anakku yang butuh pemecahan di sini. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Pasti nanti Pak Maulana dalam penilaian asesmennya pasti Pak Maulana tinggikan dalam nilai penilaian afektifnya, begitu ya. Karena nanti dalam penilaian itu ada beberapa aspek anak-anak sekalian. Sudah, coba ini Pak Maulana ingin pendapat dari perwakilan kelas ini kepada siapa ya ini? Kepada Mas Nailul Abror. Hadir Mas Nailul Abror? Hadir Pak. Iya Pak. Pak, Mas Nailul Abror bisakah mengilustrasikan terkait dengan gambar yang dimaksud ini yang sudah Pak Maulana tampilkan? Saya itu mau males berpikir ya hari ini Pak, malas sore ini Pak. Gimana Pak ya? Gitu ya. Mantap. Malah saya ingin bertanya tadi Pak. Ya. Itu tadi kan sampean bilang di awal tadi itu ada amanah. Terus ya. Amanah tadi saya melihat beberapa guru yang di sekolah ini Pak, itu tidak masuk kelas, malah di kantin, tidak lahat itu loh Pak. Itu bagaimana? Apakah itu juga amanah Pak? Terus kita sebagai siswa itu bagaimana Pak? Pusing saya, apalagi ini suruh bertanya seperti itu Pak. Gimana Pak itu Pak? Iya betul. Nanti kita bahas ya, Ananda Nailul Abror, pasti Pak Maulana nanti jelaskan bagaimana cara berperilaku amanah dalam segala tindak dan tanduk kita. Baik kita amanah kepada diri sendiri, amanah kepada orang lain, dan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau gambar ini, insya Allah ada sebuah masalah di sini. Kok ada palu, ada harta karun, ada tulisan korupsi. Ini gimana ini? Adakah anak yang bisa saya jelaskan? Siapa ya? Coba. Saya. Alhamdulillah.
Ananda Saya Mazraatul. Ananda Mazraatul ini Iya. kayaknya dari tadi mengacungkan tangan. Ya dulu Mas Hendri, tapi setahu saya aja ya Pak, enggak tahu benar apa enggak. Kita belajar Ini, bersama-sama ya. itu kayaknya gambarnya itu mengilustrasikan bahwa ada seorang koruptor. Koruptor itu berarti memakan harta orang lain tanpa izin. Itu pasti nanti akan dapat hukuman Pak. Itu ada tanda palu itu. Kayaknya hukuman bagi seorang koruptor gitu Bapak. Baik sekali jawabannya. Nah, jawaban ini Pak Maulana yakin cukup mewakili daripada jawaban semua kelas. Ya, jawaban ini jawaban yang sangat cerdas sekali dan bisa dijadikan jawaban yang bisa mewakili dari jawaban-jawaban teman yang lain. Karena jawabannya Mbak Mazraatul ini sudah mengena, sudah sesuai dengan gambar yang ada. Ilustrasi gambar itu seharusnya memang jawaban yang diberikan seperti itu. Terima kasih. Dapat tambahan nilai ya Pak. Insya Allah. Diingatkan ya Pak Maulana kalau lupa ya Pak Mazraatul. Iya, Ini sudah saya tandai di absensinya. Oke. Baik, Pak Maulana akan langsung kepada materi tentang jujur dan amanah. Ini anak-anakku sekalian ya, amanah itu mengandung maksud pemenuhan hak-hak oleh manusia. Baik terhadap Allah SWT, orang lain, maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu pengertian amanah. Sedangkan amanah ini mengandung 3 cakupan amanah. 3 konsep amanah anak-anakku sekalian. Yang pertama amanah kepada Allah SWT, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah, seperti apa amanah itu jika amanah kepada Allah? Nanti ada tugas dari Pak Maulana, biar anak-anak sekalian lebih paham dan bisa mencari jawabannya semampu mungkin, seluas mungkin, mencari sebuah sumber referensi yang seluas-luasnya. Karena sumber referensinya di sini satu, ada buku paket, anak-anak ada buku LKS, ada anak-anak sudah diperkenankan untuk menggunakan HP, mencari ya di media sosial, di internet terkait dengan itu. Baik anak-anakku sekalian. Nah, ini ya. Kemudian tadi Pak Maulana ingat bahwa yang disampaikan oleh Ananda Nailul Abror tadi sangat bagus sekali pertanyaannya. Ada guru kok tidak amanah? Ada jam kok ternyata ada di kantin. Lah, ini menunjukkan bahwa tingkat amanah daripada seorang guru atau tingkat tanggung jawab daripada seorang guru tersebut perlu dipertanyakan. Padahal dia setiap bulannya menerima gaji baik dari sekolah maupun dari pemerintah. Kalau tidak melaksanakan tugas, jelas nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, jadi sekecil apapun amal kita nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Keburukan akan dinilai dengan keburukan, kebaikan juga akan dinilai dengan keburukan. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang kalau tadi tentang amanah, sekarang jujur. Pengertian jujur dalam bahasa Arab disebut dengan siddiq. Artinya berkata benar. Secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Dan pengertian jujur yang selanjutnya, berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, ini yang dijawab oleh Ananda Nur Jamilah tadi. Menyampaikan berita dengan memastikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, itu anak-anakku sekalian, dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini anak-anakku sekalian ya, kita sebagai insan pengguna media, kita harus memiliki kejujuran yang tinggi. Kita tidak boleh menggunakan media sosial itu dengan menyebar berita-berita yang hoax. Ya, Ananda Agus Salim ada? Hadir Pak, ada Pak. Apa berita hoax itu, Ananda Agus Salim? Berita hoax ini Pak, ini yang istilah hoax itu Pak, sering saya dengar, sering saya dapatkan dari medsos Pak. Sepengetahuan saya itu hoax itu artinya berita yang bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Betul sekali jawabannya. Aplaus untuk Ananda Agus Salim. Ya. Terima kasih Pak. Mana permennya Pak?
Nanti ya setelah pelajaran ini pasti Pak Maulana tepati janji ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Pak Maulana mau membagi kelompok ya. Karena di sini Pak Maulana mengangkat sebuah materi amanah dan jujur. Di sini Pak Maulana membagi kelompok menjadi 4 anak-anakku sekalian ya. Nah, kelompok yang pertama dikoordinatori oleh Ananda atau Mbak Agisna Nur Amalia. Ada Mbak Agisna? Pak, habis ini istirahat ya Pak. Oh iya sudah, tidak apa-apa. Nanti tugasnya dilanjutkan setelah istirahat. Pak Maulana cuma mau membagi ini toh, membagi kelompoknya saja. Kerjaannya bisa dilanjutkan. Atau tidak selesai minggu ini bisa dilanjutkan minggu yang akan datang. Ya. Kemudian kelompok yang kedua dikoordinatori oleh Mas Nailul Abror, kelompok yang ketiga oleh Mbak Mazruatul, dan yang keempat Long. Ini anak-anak ya. Kelompok 1 tadi koordinatornya Mbak Agisna ini bersama dengan teman-temannya mendiskusikan tentang gambar di samping dengan menceritakan gambar tersebut, apa kaitannya dengan jujur, dampak yang dihasilkan jika kita sering melakukan tindakan curang yang sesuai dengan ilustrasi gambar. Ya, ini tidak boleh ini gambar apa, tentunya anak-anak sekalian nanti bisa mengilustrasikan di lembar LKPD-nya masing-masing. Ya. Siapa guru? Selanjutnya ini kelompok 1, kelompok terakhir adalah kelompok 4 ya, Pak Maulana. Nah, kelompok terakhir adalah kelompok 4 ini. Ada gambar duit, ada gambar tangan, tulisannya enggan bayar utang. Semoga anak-anakku sekalian di kelas ini nanti kalau sudah jadi pemimpin keluarga atau sudah terjun di dunia masyarakat, jangan sampai kalau punya tanggungan tidak mau melunasi. Nah, kelompok 4 ini bertugas, 1 ceritakan tentang gambar tersebut, 2 apa kaitannya dengan sikap amanah dan jujur, dan 3 jelaskan manfaat yang diperoleh jika kita sering melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, saya berikan waktu untuk menyelesaikan daripada tugas yang sudah Pak Maulana bagikan di masing-masing kelompok. Ya, Pak Maulana tunggu sampai 30 menit lagi ke depan selesaikan tugas tersebut. Istirahatnya kapan Pak? Istirahatnya sebentar lagi, paling kurang 15 menit lagi anak-anakku ya. Nah, Bapak capek. tugasnya sudah terkumpul di Pak Maulana. Pak Maulana akan menilai nanti ya, dan akan memberikan sebuah rubrik penilaian yang Pak Maulana bagikan, kepada anak-anakku sekalian di kelas ini. Ya. Terus Pak Maulana sebenarnya ingin memberikan sebuah penguatan terkait dengan materi jujur dan amanah ini anak-anakku sekalian. Karena materi jujur dan amanah ini sangat penting sekali dalam menghadapi sebuah kehidupan yang sangat maju seperti sekarang ini. Karena itu, maka Pak Maulana ingin memberikan penguatan berupa membaca firman Allah, kita baca, kita pahami, dan kita mengerti, dan kita laksanakan. Itu ya. Penguatan materinya dalam Quran surat ini adalah salah satu dalil nakli terkait dengan amanah dan jujur anak-anak sekalian. Baik. Nah, ini ya anak-anak sekalian. Kalau sudah Pak Maulana sudah memberikan penguatan tadi, sekarang cara berperilaku jujur. 1, meyakini bahwa Allah Maha melihat. 2, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan diri orang lain. 3, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, terbiasa berkata benar dan menghindari perkataan bohong. Seperti itu ya. Itu anak-anakku sekalian. Sebelumnya anak-anakku sekalian,
materi pada hari ini insya Allah sudah tersampaikan dengan baik dan tugas-tugas dari masing-masing kelompok kumpulkan di meja Pak Maul ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah dikumpulkan, Pak Maulana akan memberikan sebuah pemahaman, pengertian bahwa nanti dalam asesmen penilaian bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah KKTP, nilai di bawah 75 karena KTTP-nya UNU PAI dan Budi Pekerti itu 75. Maka mengerjakan soal remedi anak-anak ya, untuk mengerjakan soal kembali. Nah, bagi siswa yang melebihi daripada nilai KKTP 75, Pak Maulana berikan pendalaman materi dalam soal pengayaan anak-anakku sekalian. Ya. Bapak, siap. Baik, kalau seperti itu, sudahkah kalian paham dengan materi pada saat ini anak-anakku sekalian? Paham ya? Alhamdulillah, paham Bapak. Alhamdulillah paham. Yang Paham Pak Guru. Kesulitan untuk memahami atau berbagai masalah terkait materi yang Pak Maulana sampaikan dari awal sampai akhir ada? Kalau ada disampaikan. Aman kayaknya Bapak, aman. Alhamdulillah. Aman ya. Pada diam semua, artinya materi ini bisa dipahami baik anak-anak ya, dipahami secara baik oleh anak-anak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih perhatiannya anak-anakku sekalian. Nah, sebelum materi ini kami tutup, Pak Maulana ingin memberikan informasi bahwa pada materi selanjutnya, khusus pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materinya Pak Maul akan menjelaskan tentang tentang sholat gerhana, sholat istisqa. Sholat gerhana itu dibagi menjadi dua anak-anak sekalian ya, ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat istisqa, sholat meminta hujan ya, dan yang terakhir tentang sholat jenazah. Nah, ini penting bagi kalian. Insya Allah Siap Pak Guru. menarik bagi kalian karena kalian nanti akan terjun dunia masyarakat, pasti akan menyolatkan. Siapapun manusia pasti akan mati nanti, pasti disolati. Nah, ini penting ya. Pada minggu depan kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam seperti yang Pak Maulana sampaikan barusan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Pak Maulana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.